Halo semuanya, ketemu lagi bareng Kiki di sini untuk nge-review satu buku pastinya ya. Kalau tadi sore gitu aku udah upload video tentang The Hardy Boys yang buku pertamanya. Nah kali ini aku pingin review satu buku lagi, dan ngomong-ngomong ini adalah lokasi dimana aku kerja juga. Di sini adalah salah satu radio lokal di Banjarmasin. Nah kali ini aku pingin nge-review satu buku yang covernya pink. Dan ini bukunya udah beberapa kali aku lihat direkomendasikan gitu ya, ketika teman-teman belajar atau ngambil kursus online melalui Coursera gitu. Ada judulnya Feminism and Social Justice. Nah itu dosen di sana, dosen di dalam Coursera-nya itu menganjurkan untuk membaca salah satu bukunya dari ini bacanya gimana sih ya, soalnya namanya kan adalah nama Afrika, jadi mohon maaf kalau misalnya aku salah ngebacainnya ya. Namanya itu Chimamanda Ngozi Adichie, kayak gitu, bisa kalian lihat. Jadi ini covernya warna pink, dan ini bukan bukuku sebenarnya, tapi ini adalah buku dari temenku yang kemudian dia kasih pinjem aku, katanya Ki lo harus baca ini bukunya keren banget. Dan ini udah cukup lama sebenarnya aku selesaikan, cuman baru kesampaian untuk review. Dan sebenarnya udah pernah aku posting juga di Instagram pribadi aku, tapi ya udah kita review lagi aja melalui video kali ini. Bukunya cukup tipis teman-teman, jadi kayak setipis ini enak banget kalau dibawa kemana-mana, dan ini kecil banget kalau dibandingin sama The Hardy Boys. Ini buku keduanya BTW yang belum sempat aku baca tuh kan. Kecil banget perbandingannya. Nah, di sini sebenarnya cuma ada 2 cerita aja. Ini bukunya bukan buku fiksi, jadi diambil dari pengalaman penulisnya sendiri, dan ada 2 esai di dalamnya. Jadi memang wajar sih cukup cukup tipis karena isinya juga cuma 2 esai aja. Ini kalau di Indonesia pertama kali diterjemahkan itu di tahun 2019, tepatnya cetakan pertamanya itu di Agustus 2019. Jadi ini juga baru banget. Aku juga ngeliat sekarang banyak banget toko buku online yang kemudian kalau dia memang jual buku-buku feminisme itu baru baru promo buku ini sama buku Vagina. Tapi buku Vagina kan udah aku review gitu ya. Di sini itu judulnya adalah Kita Semua Harus Menjadi Feminis, A Feminist Manifesto, begitu. Dan aku pikir ini bukunya ringan banget dibaca, meskipun ini adalah buku non fiksi gitu ya, karena diambil dari pengalaman pribadi penulisnya sendiri. Dan aku selalu terkaget-kaget gitu ketika membaca buku ini. Kenapa? Karena kayak ternyata apa yang terjadi di Indonesia dan juga terjadi di Afrika itu kurang lebih aja sama persis malah ya. Ketika di pengalamannya buku pertamanya Chimamanda ini, dia bilang kalau misalnya banyak orang yang kemudian tidak suka ketika dia menjadi perempuan yang bisa berbicara, berekspresi gitu, outspoken, bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Dan ketika dia menuliskan mengenai perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian orang-orang selalu bilang itu jangan begitu, kamu feminis gitu kan dianggapnya. Dan feminis itu adalah cap yang dianggap buruk oleh masyarakat pada lingkungan dia begitu. Dan aku melihat juga ini terjadi di Indonesia ketika kamu mengaku kamu adalah seorang perempuan yang juga yang juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan feminisme, itu pasti dicap jelek banget oleh orang-orang sekitar kamu gitu ya. Salah satunya yang diceritakan oleh penulis di sini itu adalah bagaimana dibilang feminisme itu berasal dari barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Afrika. Nah, di Indonesia juga begitu yang kutemui, karena banyak banget kemudian teman-teman itu yang mengecap aku sebagai feminis, padahal aku nggak pernah melabeli diriku sebagai seorang feminis gitu ya. Tapi karena aku membaca buku-buku feminis, kemudian juga aku menginginkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, kemudian aku dicap sebagai feminis. Oke, lanjut lagi, soalnya tadi aku harus dulu, jadi agak di stop dulu, maka kita lanjut lagi membahas buku ini. Dimana di sini tadi aku udah bilang kan kalau Chimamanda ini juga beberapa kali membuat kita itu sadar bahwa label feminis itu selalu dianggap sebagai kebarat-baratan dan juga sebagai label yang buruk begitu jika dilekatkan kepada perempuan. Dan ini juga terjadi di Indonesia, dimana kalau cewek feminis
atau cewek yang dianggap sebagai seorang feminis oleh masyarakat, nanti dia akan dicap sebagai cewek yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada di lingkungannya, karena dianggap tadi feminis itu berasalnya dari barat, bukan berasal dari Indonesia, atau dalam kasusnya Chimamanda ini dari Afrika, seperti itu. Kemudian apalagi ya, oh ya, kalau misalnya cewek-cewek feminis itu dia suka marah gitu dan gak bahagia gitu kan. Kemudian kalau misalnya cewek feminis itu maka dia tidak memiliki pasangan, kemudian juga tidak mau menikah, dan hal-hal semacam itu. Akhirnya cara Chimamanda untuk melabeli dirinya sendiri itu unik. Dia bilang kepadanya kalau dia bilang kepada pembacanya kalau misalnya sejak saat itu, sejak dia mendapatkan label-label tersebut, maka dia juga akhirnya membuat label bagi dirinya sendiri untuk memanggil dirinya sendiri. Dia melabeli dirinya sebagai feminis Afrika yang bahagia, begitu, untuk melawan stigma masyarakat bahwa feminis itu berasal dari barat, dan melawan stigma masyarakat bahwa seorang perempuan feminis itu tidak bahagia. Kan pada kenyataannya tidak begitu jika orang-orang melihat Chimamanda, begitu. Apalagi dijelaskan oleh dia di dalam buku ini, awalnya buku-buku yang dia baca itu bukan buku-buku yang berasal dari barat gitu, bukan buku-buku yang berasal dari Eropa, tapi justru adalah buku karya penulis-penulis lokal, sebelum akhirnya ketika dia merasa bahwa ini nggak bener nih, baru dia mulai mempelajari feminisme yang dari barat, begitu. Tapi akar awal kenapa dia kemudian menjadi feminis itu adalah dari bacaan-bacaan lokal gitu kan. Ya aku pikir ini juga related ke aku secara pribadi gitu ya, makanya aku mendapati buku ini mudah banget dibaca, dan ini menghibur banget dan ngebuat aku tuh ketawa-ketawa sendiri. Karena bener sih, ketika orang-orang kemudian mencap aku sebagai seorang feminis dan mencap aku sebagai orang yang pemarah, atau juga mencap aku sebagai orang yang ngegas gitu bahasanya gitu ya, atau mencap aku sebagai orang yang menganut nilai-nilai kebarat-baratan, perlu diketahui bahwa awal-awal aku membaca itu dari Jepang, bukan dari barat. Jepang emang luar negeri, tapi maksudnya masih di kawasan Asia Timur pula ya. Jadi nilai-nilainya itu masih nilai-nilai timur. Karena pertama kali aku baca buku itu adalah komik. Aku lupa judulnya, kalau nggak salah sih Pokemon gitu. Kemudian habis itu aku jatuh cinta pada Doraemon, dan sejak itu aku ngoleksi Doraemon tuh banyak banget. Sekarang udah agak-agak hilang karena sering kusumbangin, tapi beberapa yang kusuka masih kusimpan komik-komik Doraemonnya. Kemudian abis itu setelah Doraemon itu aku baca KKPK, kecil-kecil punya karya, itu aku suka banget walaupun aku nggak pernah punya bukunya, jadi aku kayak minjem buku temen-temenku yang punya KKPK, seperti itu. Kemudian aku baca ini lagi nih, baca Teen Lit rata-rata dari Indonesia juga kan. Habis dari Teen Lit mulai masuk ke Metropop yang dari Indonesia, baru abis itu aku baca novel-novel. Nah, novel yang tebal itu kan emang luar negeri sih, karena jarang novel-novel yang tebal banget itu di Indonesia. Dan pada saat itu aku inget banget novel pertama yang aku punya itu Twilight gitu kan. Jadi ketika dibilang ini adalah bacaan-bacaannya atau juga nilai-nilai yang berasal dari barat, nilai-nilai ini sudah tumbuh dari dalam diriku sendiri itu sejak aku kecil. Sama seperti Chimamanda, mungkin karena didikan orang tua atau juga karena lingkungan sekitar gitu ya, tapi akhirnya memang aku suka baca-baca buku feminisme pun rata-rata yang aku baca awalnya itu adalah dari Indonesia sendiri gitu. Kayak bukan habis terang terbitlah gelap, salah, kebalik. Habis gelap terbitlah terang, bukunya R.A. Kartini. Habis itu juga Panggil Saja Aku Kartininya dari Pram. Itu adalah buku-buku yang membuka cakrawala berpikir aku, sehingga aku kemudian mencari tahu lebih banyak tentang pergerakan perempuan dan juga feminisme secara general gitu. Jadi ini kayak oke banget. Nah, buku kedua itu adalah suratnya Chimamanda yang ditulis kepada temennya tentang bagaimana membesarkan anaknya itu agar menjadi seorang yang feminis, begitu kan. Jadi kayak itu nasihat gitu ya, tapi aku nggak terlalu bisa relate dengan hal itu karena ya aku kan memang belum punya anak dan belum berencana untuk punya anak. Mungkin kalau nanti aku berencana punya anak, ini adalah buku kedua di sini adalah hal yang bisa jadi rujukan gimana cara parenting yang bagus agar anak-anak itu jadi bisa
mengerti perbedaan perempuan dan laki-laki, tapi tetap menghargai perbedaan ini dan tetap tidak merendahkan satu sama lain, tidak kemudian menstigma satu sama lain, dan tidak mendiskriminasi satu sama lain. Mungkin seperti itu dulu aja deh ya. Sampai ketemu lagi.